Setelah penyelidikan rahasia selama 2 bulan, Shanghai Dragon TV menyiarkan video tentang keamanan makanan di McDonald's, KFC, dan merek makanan siap saji internasional lainnya. Menurut laporan penyalur daging ke restoran siap saji tersebut, Shanghai Husi Food dicurigai menggunakan daging sapi dan ayam kadaluarsa. Video secara jelas menunjukkan pekerja memasukkan daging kadaluarsa ke dalam penggiling daging. Setelah dilapisi tepung dan digoreng, daging kadaluarsa tersebut dibuat menjadi ayam nugget McDonald dan roti lapis KFC, yang merupakan makanan kesukaan anak-anak di Tiongkok. Dragon TV berkata, Husi mencetak tanggal kadaluarsa baru untuk daging tersebut dan kemudian dipasok ke restoran cepat saji seperti McDonald, KFC, dan Pizza Hut. Bahkan pekerjanya berkata pada wartawan bahwa daging kadaluarsa sangat sulit didapat dan tidak akan membunuh orang. Dengan terkuaknya skandal itu, Shanghai Husi menjadi sasaran masyarakat Tiongkok. Perusahaan telah ditutup dan 5 pekerjanya ditahan kepolisian Shanghai. Media melaporkan Husi mungkin akan didenda sebesar 1,13 triliun US dollar. Bahkan CEO McDonald berkata kepada media bahwa perusahaannya merasa tertipu oleh Shanghai Husi. Importer Jepang yang membeli 6.000 ton produk daging prosesan per tahun telah menghentikan perdagangan. Importir Hong Kong juga melakukan hal yang sama. Shanghai Husi dimiliki oleh grup OSI dari Amerika, yang merupakan pemasok makanan internasional. Grup OSI memiliki 50 pabrik pengolahan daging di 17 negara dan berada dalam urutan 62 dalam daftar Forbes 2013 untuk perusahaan swasta. Grup OSI masuk ke industri unggas di Tiongkok tahun 2010 dan volume perdagangan diperkirakan mencapai 100 juta unggas per tahun. Partai Komunis Tiongkok terlalu tergantung pada pengawasan administrasi, sistem pengadilan dan pelanggan atau kelompok sipil tidak ada yang berfungsi baik dalam masalah keamanan makanan. Dengan demikian kita melihat banyak skandal yang terjadi. Direktur Yernping Center, Lu Jin, berkomentar bahwa sistem PKT seperti tong bagus yang mengarah ke korupsi. Bahkan perusahaan asing bereputasi juga telah terimbas negatif ketika mereka masuk ke dalam administrasi, korupsi, dan sistem pasar PKT. Di lain sisi, tempat lain dengan administrasi yang longgar, perusahaan Tiongkok lokal juga mengalami masalah yang sama dengan Husi. Ini telah lama sejak pertama kali perusahaan merek asing terkena skandal di Tiongkok. KFC mengalami berbagai skandal. Tahun 2005, KFC diterpa skandal Sudden Red. Tahun 2011, skandal susu kedelai terjadi. Tahun 2012, tingkat bakteri di hamburger KFC terdeteksi melebihi standar. Tahun lalu, ayam instan kembali menerpa merek internasional di Tiongkok. Chang Qian, peneliti masalah sosial Tiongkok, berkata masalah keamanan makanan di Tiongkok adalah hasil dari tidak mematuhi hukum, tidak menegakkan hukum, dan kurangnya pengaturan pengawasan. Jatuhnya perusahaan asing bereputasi di bawah kondisi buruk Tiongkok menunjukkan bagaimana pentingnya keseluruhan sosial rezim. Jika perusahaan ingin terus untung dan menawarkan kualitas makanan yang terjamin, kuncinya pada rejim sosial daripada standar moral perusahaan. Tanpa lingkungan yang sehat, bahkan pemilik perusahaan juga dipaksa berbuat jahat karena kompetisi yang tidak sehat. Di sisi lain, corong PKT secara terus-menerus melaporkan skandal atas perusahaan makanan asing di Tiongkok. CCTV baru-baru ini menyatakan bahwa fitur lokasi sering dikunjungi di iPhone dapat mengancam keamanan nasional. Apple menjawab bahwa fungsi itu tidak akan menunjukkan lokasi pengguna dan tidak akan bekerja sama dengan agen pemerintah untuk mengeksploitasi fitur itu.